Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pria viral di Indonesia yang gunakan uang sendiri untuk perbaiki jalan raya. Wah, siapakah ini ya? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Heho Pop Gengs. Langsung turun tangan sendiri bahkan kasih baik jalan gitu. Dari data BPS yang rilis di akhir tahun kemarin, siapa sangka ternyata ada loh 31,9% jalan rusak di Indonesia. Panjangnya pun tidak main-main, yaitu sekitar 174.298 km. Lama kerusakan dari jalanan ini bervariasi, dari ada yang baru setahun belakangan sampai ada yang udah belasan tahun. Gitu kan. Ya, penanganan ini jelas lambat sampai buat masyarakat gitu emosi jiwa. Bahkan di beberapa jalan ada tuh yang sampai ditanami pisang. Merespon kasus jalan yang jelek ini, ada kisah unik nih yang datang dari Pekanbaru Riau. Beberapa waktu lalu sosok pemuda bernama Bambang jadi viral sebab aksinya memperbaiki jalan dengan menggunakan uang pribadinya. Dari keterangan pria berumur 32 tahun ini, aksinya tersebut didorong oleh keresahan Bambang melihat banyaknya kecelakaan jalan yang terjadi di Riau. Tentu aja aksi Bambang ini dipuji-puji netizen yang kalau dikasih jempol nih harus dikasih 20 jempol. Nah, yang gak habis pikir setelah aksinya viral, siapa sangka kalau malah ada yang gedek dan melempar palu ke ruko usaha auto detailing milik Bambang. Dari pengakuannya, kaca mobilnya bahkan harus pecah. Tempat usaha saya dilempar menggunakan palu. Pecah kaca bagian depan. Makanya dia langsung melapor aksi tersebut ke polisi. Tak berapa lama pelakunya pun ditangkap. Diketahui pelaku ini bernama Gary lah. Gary? Siputnya SpongeBob? Bukan. Yang dari keterangan lebih lanjut diakui keluarganya tengah mengalami gangguan jiwa sejak 2018. Jadi mau gak mau kasusnya berakhir damai. Setelah banyak diperbincangkan dan menuai teror, Bambang ini tidak pernah kapok dan kembali memperbaiki jalan melalui koceknya sendiri. Sekarang ada yang bertanya, apa aksi dari pemerintah setempat? Pemerintah setempat di Riau mah jauh dari apa yang dilakukan Bambang. Baru-baru ini pemerintah di sana malah mengadakan mobil dinas listrik baru yang total harganya 10,4 miliar rupiah. Bukan kecelakaan siapa tahu dengan mobil dinas baru ya jalannya udah bisa fokus dibaikin. Siapa tahu. Ini langsung turun tangan sendiri gitu ya. Kisah dari Bambang tentu bukan satu-satunya yang membuat kita salut pada orang kaya dermawan di luar sana. Di April 2022 kemarin, ada lagi tuh Crazy Rich asal Grobogan bernama Joko Suranto yang menarik perhatian dengan membangun jalan penghubung desa. Pengusaha properti sukses ini setidaknya merogoh kocek hingga 2,8 miliar rupiah untuk membangun jalan penghubung antar desa Telawang, Desa Jetis, dan Desa Nampu yang memiliki panjang 1,8 km dengan lebar 4,8 meter. Aksi nyata yang dilakukan oleh pria yang juga jadi sponsor Formula E tersebut ditengarai dirinya udah lama kesal dengan pemerintah setempat sebab jalan desa tersebut udah lama tidak layak dengan kondisi berlubang, berdebu, becek. Apalagi kalau hujan, jalan ini juga semakin kejam. Atas peristiwa viral ini, Bupati Grobogan Sri Sumarni pernah angkat bicara dan menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari Joko Suranto. Kata terima kasih ini tentu diterima sama Pak Joko. Namun beda cerita kalau dengan netizen. Sebab sampai sekarang ya, netizen masih penasaran kenapa jalan penghubung desa ini tidak diperbaiki padahal punya status jalan kabupaten. Ya, tapi karena udah bagus kita lupain aja lah ya. Tapi harapan selanjutnya semoga jalan penghubung desa lainnya bisa kinclong semuanya. Celing. Wah, luar biasa ini. Masyarakat yang prihatin. Kalau tadi ada pengusaha, sekarang ada lagi nih kades yang berani merogoh kocek untuk membangun jalan di desanya. Wah, ini nih mantep nih. Kisah ini datang dari Muhammad Adam Kades Muara Baru.
Makartijaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, di mana dirinya membuka jalan desa sejauh 4 km karena Membuka prihatin akses jalan warganya desa. yang terhambat. Penampakannya memang gak sebagus Wow. jalan yang semestinya. Namun jalan ini bisa memotong belasan kilometer jalur yang harus ditempuh. Secara profil, Walaupun belum Muhammad ini Adam gitu kan, memang tapi dikenal sebagai ada kepala desa jalannya dermawan dibuka, dan gitu. sederhana. Saat pengangkatannya sebagai kades, dia menolak gaji dan menghibahkan untuk operasional desa. Kemudian, Wih, Pak Adam mantap. ini juga memberikan bantuan cuma-cuma sebesar 800.000 untuk ibu yang akan melahirkan lewat dompet sendiri. Nah, Wow. kedermawanan Pak Adam ini tentu bukan tanpa alasan, karena dirinya merasa beruntung sebab sejak kecil terus hidup berkecukupan dengan keluarga tergolong kaya. Sekarang aja nih dia masih punya kebun seluas 13 hektar yang dipenuhi sawit dan kelapa. Jadi kalau masalah isi dompet jelas tebal. Nah, dari keterangan lebih lanjutnya, Pak Adam ini sekarang punya harapan besar agar desanya dapat anggaran pembangunan jembatan yang bisa memberi Jembatan. akses menuju kota Palembang. Tuh, Lebih kepada membuka akses gitu kan, supaya lebih memudahkan gitu perjalanan lah gitu ya. selain Pak Adam tadi, ada lagi nih sosok nyentrik Hoho Alkaf. Awalnya Hoho. kades ini banyak mendapatkan tudingan miring sebab stereotip soal tatoan. Kita tahu sendiri kan, banyak orang di negara ini menganggap tato itu sebagai sebuah penanda orang jahat. Namun nyatanya tidak. Hoho Alkaf membuktikan diri dengan kinerjanya yang super duper memuaskan. Lewat koceknya sendiri, pria ini bisa membangun jalan antar desa sejauh 800 meter. Selain itu ya, 800 meter dirinya ya. juga telah menghibahkan 1 unit mobil pribadi untuk kebutuhan desa. Entah itu untuk Wow. mengangkut orang sakit atau ibu hamil yang ingin Dihibahkan lagi bersalin. mobil. Dari rencananya, Ho Alkaf bahkan Untuk ingin kebutuhan menambah masyarakat. 1 unit mobil lagi Hebat. yang berfokus menjadi ambulans. Nah, tindakan terpuji dari Hoho Alkaf ini bisa direalisasikan sebab isi dompetnya yaitu emang tebal juga. Dia merupakan seorang pengusaha sukses di bidang kontraktor Oh, pengusaha dan punya ya? bisnis sewa alat berat. Jadi, memang secara keuangan bukan kaleng-kaleng. Selain akses jalan, ada juga satu hal lagi yaitu akses jembatan. Kisah ini datang dari Ini Jepara jembatan. tentang Crazy Jepara. Rich di sana bernama Mbah Kholil Wow, yang di tengah hutan Crazy kemarin Rich viral nih Jepara. saat membantu pembangunan jembatan di Desa Kecapi, Kedung Jati. Oh, ini Tidak membangun main-main, jembatan ya. Mbah Kholil menggelontorkan dana hingga 3,7 miliar rupiah Wih, dengan 3,7 menjual tanah miliar. dan juga mobil miliknya. Alasan besar dari tindakan ini adalah tidak adanya akses warga untuk menyeberangi sungai. Dan ngerinya lagi, sungai ini sudah banyak memakan korban hanyut. Dalam proses pembangunan banyak yang mengapresiasi Mbah Kholil sebab bukan cuma membiayai pembangunan jembatan. Warga yang turut serta membangun jembatan tersebut bahkan diberikan upah. Wah. Ini nih definisi terbaik dari seorang Crazy Rich. Oh, Bukan Crazy yang Rich cuman ya. bisa brrrr mobil mahal doang sambil bilang murah banget. Mungkin ada yang bertanya nih, apa respon pemerintah setempat? Kejadian ini pernah langsung direspon oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Katanya, dia mengapresiasi tindakan heroik Mbah Kholil ini, apalagi dia tidak menyangka ada kasus tersebut, bahkan setelah dia cari data aduannya juga tidak ketemu. Kira-kira siapa nih yang sembunyiin laporannya dari Pak Ganjar? Oke Oke. deh, itu tadi video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oke guys, jadi itulah dia nih orang-orangnya yang membangun jalan gitu ya, memperbaiki jalannya, membangun jembatan juga, langsung menggunakan uang pribadi lah gitu ya untuk memperbaiki jalan yang sudah berlubang, rusak. Sebab ya jalan rusak nih ya, berlubang-lubang apalagi gitu kan. Juga ini kadang-kadang jadi punca kemalangan juga gitu ya, ataupun kalaupun bukan kemalangan, rusak kendaraan gitu kan. Jadi ini orang-orang yang berinisiatif sendiri gitu ya untuk memperbaiki jalannya langsung gitu. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.